DMS. Institut Teknologi Bandung dihebohkan dengan dugaan kampanye LGBT yang bermula dari sebuah formulir online. Penyimpangan LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer saat ini semakin marak. Pemirsa, pasangan sejenis beserta sejumlah barang bukti alat mesum diamankan petugas Satpol PP. Dan memprihatinkan, sebuah video mesum dua pelajar laki-laki penyuka sesama jenis beredar luas melalui Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia dalam bentuk terbaik dan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas fenomena yang semakin banyak diperbincangkan di masyarakat modern, LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam Islam, pembahasan ini bukan sekedar isu sosial tetapi menyangkut fitrah penciptaan manusia. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Dia menciptakan untukmu pasangan dan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ketertarikan kepada lawan jenis adalah sebagian dari fitrah. Begitupun sebaliknya, hubungan sesama jenis telah dijelaskan sebagai pelanggaran batas dalam kisah kaum Nabi Lut. Dalam Islam, LGBT bukan identitas, melainkan penyimpangan dari fitrah yang harus diluruskan dengan hikmah dan kasih sayang. Adapun dampak-dampaknya yang akan terkena yaitu fenomena LGBT membawa dampak besar bukan hanya bagi pelakunya, tetapi masyarakatnya juga. Yang pertama ada kerusakan struktur keluarga. Jika hubungan sesama jenis dianggap normal, hilang peran ayah dan ibu sebagai pilar keluarga. Yang kedua adalah gangguan psikologis. Pelaku LGBT lebih rentan depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosi. Yang ketiga adalah penyakit seksual yang berbahaya. Risiko HIV, AIDS, dan infeksi kelamin meningkat tajam akibat hubungan seksual yang tidak sesuai fitrah. Yang keempat adalah erosi moral dan agama. Kampanye normalisasi LGBT berupaya mengganti standar benar dan salah dalam masyarakat. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa LGBT bukan hanya persoalan pilihan pribadi, tetapi ancaman bagi agama, kesehatan, dan masa depan keluarga. Tetapi ada solusinya dalam Islam, yaitu Islam tidak membiarkan manusia terjerumus, namun memberi jalan penyembuhan. Yang pertama ada menguatkan iman dan ibadah. Jiwa yang dekat dengan Allah lebih kuat mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua adalah konseling agama dan psikologi. Mereka yang mengalami kecenderungan LGBT perlu bimbingan, bukan cimohan. Yang ketiga adalah menjaga pergaulan dan tontonan. Banyak penyimpangan bermula dari lingkaran, pertemanan, dan media yang salah. Yang keempat adalah pendidikan keluarga sejak dini. Perhatian orang tua sangat mempengaruhi pembentukan identitas gender anak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. HR Bukhari. Maka tugas kita adalah menjaga dan mengembalikan fitrah itu, bukan merusaknya. Aturan dalam Islam tentang LGBT yaitu hubungan sesama jenis hukumnya haram. Pernikahan sejenis tidak sah dalam Islam. Mengubah jenis kelamin tanpa alasan medis adalah haram. Pelakunya wajib dituntun menuju taubat dan perbaikan, bukan dihina dan dilecehkan. Islam tegas pada aturan, namun lunak dan penuh kasih kepada manusia.
kita menolak perilakunya, tetapi membuka pintu untuk bimbingan dan perbaikan. Sahabat muslim yang berbahagia, zaman boleh berubah, namun kebenaran Allah tidak akan pernah berubah. Semoga kita dan keluarga kita terlindungi dari penyimpangan moral serta diberi kekuatan untuk menjaga fitrah dan kehormatan yang Allah telah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.